Setelah kemarin kita bongkar, lepas dari door trim, kemudian kita bongkar cover dari saklar power window. Ini terus kita bersihkan ya kemarin dengan cairan kontak cleaner, dan kini kita kembalikan lagi untuk kita pasang di door trim dan pasang ke soketnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat YouTube URL channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, juga diberikan hasil yang terbaik berupa rezeki yang halal, baik, berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di URL channel. Di video kali ini URL channel masih membagikan video proses perbaikan saklar power window dari kendaraan mobil Suzuki XX4 tahun 2008 manual transmisi. Ya, ini mobil lama tapi tidak terlalu lama ya, tapi ini ya cukup tua ya kalau saya bilang udah karena udah lebih dari 10 tahun 15 tahun lebih ya, dan sudah mulai muncul permasalahan-permasalahan yang seperti permasalahan yang kemarin kita selesaikan, yaitu pintu door lock dari sistem door lock dari pintu mobil ini bermasalah di bagian pengemudi yang tidak bisa dibuka dan dari luar dan dalam. Dan kemudian menyusul permasalahan dari sling door lock juga yang sebelah kiri, karena awalnya kita ingin memperbaiki yang sebelah kanan ya, sebelah pengemudi itu rusak. Nah, kita akan memperbaikinya, tapi saat dites nyoba, karena enggak semuanya itu bagian rusak ya, jadi hanya sebagian yang rusak. Itu sebenarnya sebagian pintu, yaitu bagian sebelah kanan pintu pengemudi. Nah, itu kendalanya, kita nggak bisa membuka dari dalam maupun dari luar. Dan akhirnya kita cari permasalahannya, kita ada keterbatasan untuk membuka pintunya. Tapi jika kemarin bisa dibuka, maka kita akan coba selesaikan sendiri, karena kita nggak bisa membuka door trim bagian pengemudi itu ya. Akhirnya kita ke bengkel, dan di sana ditemukan masalahnya itu ada di dinamo atau motor door lock. Motor door locknya itu sudah nggak berfungsi atau kinerjanya sudah nggak optimal, jadi minta diganti, dan saya ganti dengan harga 100 ribuan ya, karena permasalahannya yang belakang juga sama, itu nggak bisa dikunci dari pusat dari central lock itu nggak bisa dikunci ataupun dibuka central locknya. Nah, dengan diganti motor door lock itu akhirnya kembali lagi normal. Dan kini nah ini cerita juga, sharing juga nih, saat
perbaikannya sebelah kanan ini saya mengalami kondisi juga nih, seling dari door lock ini juga putus yang sebelah kiri. Akhirnya itu saya bongkar karena kan masih bisa dibuka pintunya. Nah, alhamdulillah saya bisa melewati itu, ngerjain sendiri gitu. Saya belikan seling yang universal dengan modif sedikit karena kita juga harus amati tiru modifikasi ya. Jadi kalau kita harus pinter-pinter juga ya, maksudnya buat amati tiru modifikasi. Jadi amati dulu misalkan panjang dari ini speknya, nah ini seperti itu. Dan setelah itu kita bereskan dengan ganti seling universal, tapi kita gunakan selingnya aja, tapi untuk selongsongnya itu masih menggunakan yang lama. Dan alhamdulillah bisa pas. Dan kini permasalahan ganti lagi di bagian saklar power window. Saklar power window ini yang bermasalah ada di bagian belakang, bagian kiri. Saya itu biasanya itu ya kalau ada masalah pada mobil, ya kalau misalkan itu masalah enggak bener-bener kritikal banget gitu ya, saya tunggu sampai saya ada waktu untuk memperbaiki. Nah, itu kan misalkan saya udah perkirakannya ini kerusakan kecil atau berat, tapi kalau sudah masalah mesin misalkan seperti itu ya, saya harus ke bengkel ya. Tapi kalau masih masalah yang bisa kita tangani sendiri, insya Allah saya akan kerjakan sendiri. Seperti ini kita melihat bahwa saklar dari power window ini rusak, dan kemarin kita lihat setelah kita bongkar, kita lihat dan kita perbaiki, ternyata terminalnya itu kotor. Setelah kita tahu kotor, ya kita perbaiki dengan membersihkan terminal-terminal yang kotor tersebut. Jadi lebih ke mechanical dari saklar power window ini. Jadi kemarin kita membersihkannya dengan bisa menggunakan sikat ya, sikat gigi itu bisa. Kalau yang lebih nggak lengket, nggak ini ke terminal, kita bersihkan dengan sikat gigi dan juga amplas, dan juga kita gunakan semprot kontak cleaner. Manfaatnya itu banyak ya kalau kita bisa memperbaiki kerusakan dari mobil kita sendiri gitu. Jadi tahu memang kondisi part atau komponen yang rusak itu seperti ini gitu ya. Terus jadi kita bisa mengenal fungsi-fungsi dan cara kerja dari part atau komponen yang rusak tersebut. Dan juga misalkan kita membeli part baru gitu, kita akan tahu ini kekuatan part ini akan kuat bertahan berapa lama, apakah lebih dari yang diperkirakan atau kurang dari yang diperkirakan. Jadi kita bisa coba-coba dengan part, misalkan kalau yang di sini ya, part dari atau komponen dari saklar power window ini kalau kita belikan di yang ori itu pasti harganya itu tinggi ya. Seperti kemarin saya kan, kalau misalkan saya putuskan untuk mengganti motor door lock set itu satu set, pasti saya kena hampir ya 2 juta lebih ya gitu yang bagian depan itu. Tapi kalau kita mau belajar
ini ya kan, kita bagian mana yang rusak gitu sebenarnya dari sistem ini, kita bisa mengurangi biaya gitu ya, anggap aja hemat. Kalau kurang puas ya ngirit lah, seperti itu ya. Baiklah, demikian sharing perbaikan saklar power window dari URL channel. Semoga bisa menjadi informasi ya buat teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Bagi yang ingin memberi masukan dan saran atau berdiskusi, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.